Shalom Bapak Ibu. Nggak berasa udah di bulan Desember aja nih. Ya, bulan depan kita udah masuk tahun yang baru. Gimana Bapak Ibu tahun 2004? Baik-baik semuanya. Apapun tantangan yang Bapak Ibu hadapi seperti lagu pujian tadi. Bahwa kita punya Tuhan yang Immanuel. Ya, Allah yang selalu beserta dengan kita. Baik Bapak Ibu. Kita sudah menjelang Natal dan sebagaimana biasa kalau Natal tentu penuh dengan perayaan, penuh dengan sukacita. Di mana-mana sekarang sudah ada hiasan-hiasan Natal. Kalau kita datang ke mall juga sudah banyak hiasan-hiasan Natal. Ya, biasanya Natal dirayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, perayaan. Tentu itu hal yang baik untuk kita lakukan juga. Tapi biar siang hari ini kita akan melihat Natal dari sisi yang berbeda. Karena Natal pun sangat dalam makna secara kerohanian atau secara teologi. Dan saat ini kita akan melihat Natal dari sisi teologi. Saya yakin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan baik firman Tuhan pada siang hari ini, Bapak Ibu setiap kali masuk bulan Desember atau setiap kali kita merayakan Natal, tentu ada sukacita, kegembiraan, tapi Bapak Ibu akan memahami makna rohani yang sangat dalam pada saat kita bicara tentang Natal ini. Jadi topik hari ini yang saya akan bawakan kepada Bapak Ibu, saya akan berikan judul, boleh lihat slide-nya, namanya adalah Immanuel. Titik pertemuan antara Allah dan manusia. Natal adalah titik pertemuan antara Allah dengan manusia. Masih ada hubungannya dengan tema besar gereja kita, yaitu salvation, khususnya tentang yang namanya justice dan yang namanya grace. Oke, Bapak Ibu siap untuk belajar? Mungkin perlu catat-catat sedikit banyak Bapak Ibu ya, karena cukup banyak firman Tuhan yang akan disampaikan. Tapi saya yakin Bapak Ibu nanti akan diberkati melihat Natal dari sisi yang lebih dalam. Kita akan mulai dengan ayat pertama kita, yaitu Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya, saya bacakan buat Bapak Ibu, saya sudah siapkan. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, jadi di sini dari ayat ini kita sama-sama tahu karena sudah dituliskan dengan jelas bahwa Yesus yang dilahirkan itu akan diberikan nama yang namanya Immanuel. Dan Yesus dikatakan dalam ayat ini adalah seorang anak. Ya, seorang anak. Jadi memang Yesus itu adalah manusia. Ya, seorang anak. Tapi memang sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, Yesus dilahirkan bukan dengan cara yang biasa, bukan dengan cara yang alami seperti kebanyakan dari kita, tapi dia dilahirkan dengan cara yang sangat spesial. Dikandung oleh Roh Kudus melalui anak darah yang namanya Maria. Ya, sesuatu yang belum pernah terjadi, hanya pernah terjadi satu kali. Dan menurut saya ini adalah mukjizat terbesar dalam hidup manusia. Cuma terjadi sekali dan ini mengubahkan hidup kita selama-lamanya. Yesus adalah titik pertemuan, boleh lihat slide-nya. Yesus adalah titik pertemuan antara Allah dengan yang namanya manusia. Jadi Yesus adalah titik bertemu keilahian dengan yang namanya kemanusiaan. Ya, keilahian dengan yang namanya kemanusiaan. Kenapa? Karena Yesus adalah gabungan dua hakikat. Hakikat yang namanya hakikat Allah, khususnya Allah yang kedua, pribadi yang kedua yaitu anaknya, Allah anak. Dengan yang namanya kemanusiaan yang diwakili dengan yang namanya Maria. Jadi Yesus adalah perwakilan dari anak Allah atau keilahian dengan yang namanya manusia atau kemanusiaan. Inilah titik bertemunya dua pribadi atau dua hakikat, Allah dan hakikat yang namanya manusia. Kita perlu sadari ini Bapak Ibu, ya, supaya kita memandang Natal, kelahiran Yesus enggak cuma dengan kegembiraan semata, tapi ini adalah makna teologi yang sangat dalam. Adanya satu pribadi dengan dua hakikat yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, mari kita sekarang buktikan dulu bahwa Yesus itu betul-betul adalah Allah. Ya, Yesus itu adalah betul-betul Allah. Kita pasti sering ditanya, kamu tahu dari mana Yesus itu adalah Allah? Dan kita seringkali menjawab, ya pokoknya Alkitab bilang begitu. Ya pokoknya kepercayaan saya bilang begitu. Ya Bapak Ibu, itu jawaban yang tidak cukup. Kita harus memberikan penjelasan lebih dalam. Kenapa atau apa buktinya bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Bapak Ibu, sebetulnya ayatnya seabrek-abrek yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Banyak banget ayatnya. Tapi izinkan pada pagi hari ini atau siang hari ini Bapak Ibu saya membawakan 3 ayat saja yang membuktikan kenapa Yesus itu betul-betul adalah anak Allah. Saya kira Bapak Ibu nanti bisa catat ya. Biar nanti kalau ada yang nanya kepada Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Bapak Ibu nanti bisa memberikan jawaban. Ayat yang pertama yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tentu ayat yang sangat terkenal. Bapak Ibu mungkin juga sudah hafal di luar kepala.
Namanya Yohanes 1 ayat yang pertama. Ya, Yohanes pertama ayat yang pertama. Ini adalah ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah, Bapak Ibu. Yesus di sini digambarkan sebagai yang namanya Allah. Bapak Ibu, firman Yesus disebut Allah atau Yesus sebut sebagai firman, itu adalah salah satu gelar. Ya, jadi firman itu adalah salah satu gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa firman itu adalah satu gelar buat Tuhan Yesus? Nah, jawabannya ada di ayat yang di ayat yang selanjutnya atau di Wahyu 19 ayat yang ke-13. Ini membuktikan bahwa firman itu adalah sebuah gelar, salah satu gelar buat yang namanya Yesus. Kita lihat Wahyu 19 ayat yang ke-13 ya. Wahyu 19 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan ia di sini berarti Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Saya ganti ianya dengan Yesus ya biar lebih jelas. Dan Yesus memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Jadi di sini Yesus namanya adalah firman Allah. Firman Allah. Tadi di Yohanes 1 ayat yang pertama dikatakan firman itu adalah Allah. Jadi kalau gitu kesimpulannya Yesus adalah Allah. Bapak Ibu bisa nangkep logikanya? Ya di sini firman Allah. Tadi Yesus dikatakan adalah firman. Maka kesimpulannya adalah Yesus adalah Allah. Nah ini ayat yang pertama ya. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah betul-betul ada keilahian. Ada unsur Allah di sana. Ada hakikat Allah yang ada di dalam diri Yesus. Itu yang pertama. Mari kita lihat ayat yang kedua. Yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah atau anak Allah. Yohanes 20 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Yohanes 20, 28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia itu Yesus ya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah Bapak Ibu ini salah satu ayat yang paling sering diberikan oleh apologet orang Kristen. Jadi kalau Bapak Ibu tahu dalam dunia Kristen itu ada yang namanya apologet, pembela-pembela iman Kristen. Karena biasanya ada agama-agama lain ya atau aliran tertentu dari kekristenan yang suka meragukan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini adalah salah satu ayat yang paling sering dipakai kalau ada yang tanya, kamu tahu dari mana? Emang ada di Alkitab bilang Yesus itu adalah Tuhan? Memangnya ada. Nah ini salah satu ayat yang paling sering dipakai, yaitu pengakuan dari Thomas bicara kepada dia bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Nah ini salah satu ayatnya ya, Bapak Ibu bisa catat nih. Tapi memang ayat ini bisa dibantah juga atau aliran-aliran yang lain bisa membantah ayat ini. Salah satu alirannya adalah saksi-saksi Yehova. Ya dia bilang gini, oh enggak, boleh lihat ayatnya supaya jelas. Oh enggak, Thomas di sini bilang begitu kepada Yesus, ini bukan pengakuan iman, bukan. Ya ini bukan pengakuan iman, ini adalah unsur kekagetannya Thomas. Jadi waktu itu, waktu Yesus tampil atau muncul di depan Thomas, Thomas tuh kaget. Kalau Bapak Ibu kan kita zaman sekarang kalau ada, woi ya Allah, dan suka gitu kan. Jadi kita tuh suka kaget gitu. Nah ini itu bukan pengakuan iman Thomas, bukan. Ini bukti dia ruas gitu. Ini bukti bahwa dia itu sedang kaget, makanya suka keluar kata-kata seperti ini. Itu argumentasi dari saksi Yehova salah satunya. Bapak Ibu itu argumentasi sangat gampang dipatahkan. Bapak Ibu jangan bandingkan dengan kita orang Sunda atau orang Indonesia. Kita suka ruas gitu ya, suka kagetan. Dan kadang-kadang kalau kita kaget kita nyebutnya nama ya Tuhan, ya Allah suka gitu kan kalau kita. Tapi buat orang Yahudi nggak mungkin begitu Bapak Ibu. Budaya orang Yahudi itu kalau kaget tidak mungkin menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kenapa? Karena hukum Taurat bilang, salah satu hukum Taurat bilang jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi nggak mungkin dia kaget bilangnya ya Tuhan ya Allah, nggak mungkin Bapak Ibu, nggak mungkin. Jadi ini betul-betul adalah salah satu bukti bahwa itu adalah pengakuan iman Thomas kepada Tuhan Yesus. Bahwa ya Allahku dan ya Tuhanku. Itu argumentasi yang pertama. Dan argumentasi yang kedua adalah Yesus sendiri tidak membantah perkataan Thomas itu. Tidak membantah. Coba kita lihat ayat yang berikutnya ya, ayat yang ke-29. Setelah Thomas bilang begitu kepada Yesus, ini jawaban Yesus 29. Kata Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ya karena kamu udah ngelihat aku, maka engkau percaya. Jadi pengakuan Thomas itu oleh Tuhan Yesus dianggap itu adalah kepercayaan Thomas kepada dirinya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu adalah kepercayaan Thomas kepada Yesus. Makanya bilangnya, ya Tuhanku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Thomas itu bukan
Bukan sesuatu yang keliru, bukan. Karena kalau sesuatu yang keliru, pasti pasti Tuhan Yesus akan merevisi, bukan? Pasti Tuhan Yesus akan bilang gini, kamu jangan ngomong sembarangan. Bukan, aku bukan Tuhan. Pasti ngomong gitu. Merevisi artinya kalau itu keliru. Tapi ini gak keliru. Bahkan Tuhan Yesus memandang itu adalah unsur kepercayaan Thomas kepada dirinya. Jadi ini adalah bukti yang kedua bahwa memang Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar manusia yang biasa. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu enggak ngeh waktu baca ayat ini. Tapi ternyata ayat ini lebih eksplisit, lebih jelas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Boleh sama-sama kita lihat? Roma 9 ayat yang kelima. Jadi kalau Bapak Ibu nanti diminta membuktikan kepada teman diskusi dari agama lain ataupun orang Kristen yang masih KTP. Disuruh buktikan Yesus itu adalah Tuhan. Ini salah satu ayat yang menurut saya sangat jelek banget. Roma 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mereka adalah keturunan bapak-bapak berluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Yang ada di atas segala sesuatu. Ia, yaitu artinya Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Itu kan cara bacanya begitu ya. Ia itu adalah kalimat kata ganti dari Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Ia adalah Allah. Jadi Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kata Roma 9 ayat yang kelima. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda disuruh membuktikan Yesus itu adalah Tuhan, ayatnya seabrek-abrek. Ayatnya banyak banget Bapak Ibu, banyak banget. Tapi untuk siang hari ini, saya cukup tampilkan 3 saja bukti ayat bahwa Yesus itu adalah Allah atau Yesus itu adalah Tuhan. Boleh lihat slide-nya? Dari sekian banyak ayat, 3 ini aja. Yohanes 1 ayat yang pertama, lalu Yohanes 20:28, Roma 9 ayat yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, selain ayat-ayat ini ya, kalau Bapak Ibu baca dengan jelas bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, banyak sekali perkataan Tuhan Yesus, banyak sekali perbuatan Tuhan Yesus yang memang mencerminkan atau memang mengindikasikan bahwa dia itu adalah Allah. Tidak mungkin manusia berkata-kata seperti Tuhan Yesus. Banyak kejadiannya di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru. Contoh, Bapak Ibu pernah baca kisah Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia? Pernah baca? Ada kan seorang lumpuh ya, disembuhkan tapi juga Tuhan Yesus bilang gini, dosamu sudah diampuni. Coba, mana ada manusia yang bisa bilang gitu? Ibu bilang gitu ke saudara, ke teman gitu, kamu banyak salah sama saya dan sekarang dosamu sudah diampuni. Ibu berani ngomong gitu? Enggak kan, ini adalah perkataan sebetulnya perkataan Tuhan. Perkataan Allah yang mampu mengampuni dosa manusia. Yesus pernah menyuruh malaikat, pernah. Bahkan Yesus pernah bilang begini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Waduh, Ibu berani ngomong itu sama teman, sebelum Daud ada, aku sudah ada. Gila atau gimana? Itu, Ibu hanya Tuhan yang bisa seperti ini. Kalau bahasa teologinya itu ego emi, aku ada sebelum Abraham ada. Jadi banyak sekali perkataan perbuatan dari Yesus yang membuktikan memang dia itu adalah seorang Allah. Selain daripada ayat-ayat yang tadi. Ya kan, tapi memang banyak yang bertanya beginilah. Kalau Yesus adalah manusia, kan katanya Yesus juga manusia ya. Kalau Yesus adalah manusia, kok bisa dia mengampuni dosa? Kalau Yesus adalah manusia, kok dia bisa membuat mukjizat? Khususnya membangkitkan orang mati. Kok dia bisa jalan di atas air dan lain sebagainya. Kalau dia manusia, kok dia bisa melakukan itu? Nah makanya Bapak Ibu, mari kita lihat. Yesus itu punya 2 sisi. Selain Allah, dia juga adalah seorang manusia. Nah sekarang mari kita lihat bukti-bukti bahwa Yesus itu juga adalah seorang manusia. Boleh lihat ayatnya? Kalau tadi bukti Yesus adalah Allah, anak Allah. Sekarang mari kita lihat beberapa ayat yang membuktikan bahwa Yesus juga adalah manusia. Sekali lagi Bapak Ibu, ayatnya sebetulnya seabrek-abrek, banyak banget. Tapi siang hari ini 3 saja yang membuktikan bahwa Yesus itu juga betul adalah seorang manusia. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia sama seperti firman. Ini adalah salah satu gelar buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu banyak banget gelarnya Bapak Ibu. Salah satunya adalah anak manusia. Dan bahkan gelar anak manusia ini adalah salah satu gelar yang paling banyak dipakai oleh Tuhan Yesus. Atau gampangnya paling disukai oleh Tuhan Yesus, namanya gelar adalah anak manusia. Bapak Ibu, kalau anak manusia itu manusia bukan? Manusia ya? Karena sering begini Bapak Ibu, sering kalau di YouTube, di video-video kalau debat sama agama lain gitu, enggak, soalnya begini, kalau anak presiden bukan.
Bapak Ibu jangan berpikir politik ya, bukan. Ini cuma contoh aja. Kalau anak presiden bukan. Bukan. Kalau anak bupati bukan. Kalau anak menteri, bukan. Berarti anak manusia, masa bukan manusia? Nah betul, jadi kita mesti bedakan. Kalau itu presiden, menteri, bupati itu memang fungsi. Jabatan itu memang tidak diturunkan kepada anaknya. Tapi yang namanya manusia, anak singa bukan. Anak kucing. Jadi kalau yang namanya makhluk kayak manusia, hewan, itu hakikat. Makanya turun kepada kita. Anak manusia pasti manusia. Memang anak presiden bukan presiden, Bapak Ibu ya. Di sini konteksnya adalah anak manusia, yaitu Yesus. Salah satu gelar buat Tuhan Yesus. Kalau dikatakan anak manusia berarti Yesus juga adalah seorang manusia. Oke? Baik, ayat yang kedua membuktikan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia. Boleh lihat lagi slide-nya? Diambil dari Ibrani 2 ayat yang ke-14. Ya, Ibrani 2 ayat yang ke-14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia, ya ini huruf besar ya, berarti Tuhan Yesus juga menjadi sama dengan mereka. Mereka itu siapa? Kata ganti dari anak-anak dari darah dan daging. Dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, anak-anak dari darah dan dari daging. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi ayat ini jelas juga Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging, alias Yesus itu adalah seorang manusia. Ini ayat yang kedua, bukti bahwa Yesus juga adalah seorang manusia. Oke, ayat yang terakhir yang membuktikan bahwa Yesus juga adalah manusia. Kalau ini ayatnya udah jelas banget, jelek banget. Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Tak terbantahkan lagi, udah jelas banget, eksplisit disebutkan. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu, ini adalah bukti 3 ayat saja dari sekian banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus juga adalah seorang manusia. Jadi saya tunjukkan 3 ayat aja masing-masing. Jadi Yesus itu sangat unik Bapak Ibu. Dia itu Allah juga, tapi dia juga adalah seorang manusia. Sebetulnya Bapak Ibu banyak sekali bukti-bukti yang lain yang menunjukkan Yesus itu seorang manusia. Banyak. Karena banyak juga cerita di Alkitab yang menunjukkan bagaimana Yesus itu berperilaku merasakan kondisi sebagai seorang manusia. Bapak Ibu pernah baca di Alkitab Yesus lapar? Allah bisa lapar? Kok Yesus bisa lapar? Pernah lihat di Alkitab Yesus ngantuk? Ya enggak, Yesus sering ngantuk, bisa lapar, bisa haus. Dia bahkan kesakitan waktu dicambuk, disalib. Yesus bahkan kesakitan, sama seperti kita. Dan Yesus pun bertumbuh seperti kita bukan? Dari bayi ke anak kecil, anak SD, SMP, sampai akhirnya usia 30 tahun. Sama seperti kita. Jadi selain ayat-ayat yang tadi, banyak dalam kehidupan Yesus menunjukkan bahwa dia juga adalah seorang manusia. Nah kembali banyak orang jadinya bertanya, lah kalau Yesus itu juga Allah, kok dia bisa lapar? Kok dia juga bisa haus? Kok dia juga bisa ngantuk? Kenapa? Kan dia Allah. Kok dia juga bisa disalibkan? Dia kan Allah. Masa Allah bisa disalibkan? Bapak Ibu jadi begini loh. Yesus itu, boleh lihat slide-nya, adalah sebuah pribadi atau seorang pribadi yang sangat unik. Dia itu ada Allahnya, tapi dia juga ada yang namanya manusianya. Nah ini namanya kristologi. Kalau dalam dunia Kristenan, teologi itu ada yang namanya doktrin kristologi. Sebuah doktrin tentang Kristus. Buat saya, Natal sangat dalam makna yang namanya kristologinya. Sangat dalam makna yang namanya kristologinya. Boleh lihat slide-nya? Jadi yang namanya Yesus adalah 100% Allah dan dia juga adalah 100% yang namanya manusia. Jadi Bapak Ibu kita jangan menggunakan ayat-ayat kealahan Yesus untuk menantang kemanusiaan Yesus. Dan kita jangan menggunakan alat-alat kemanusiaan Yesus untuk mempertentangkan yang namanya kealahan Yesus. Jangan Bapak Ibu. Kita jangan menggunakan ayat seperti itu. Oh Allah kok lapar. Ya kan Allah kok bisa mengampuni dosa. Manusia kok bisa. Jadi Bapak Ibu kita jangan mempertentangkan. Karena memang keduanya tidak bertentangan. Keduanya itu menyatu dalam satu pribadi. Yang namanya Yesus. Dia Allah tapi di satu sisi dia juga adalah seorang manusia. Wah Bapak Ibu ini sebetulnya adalah anugerah Natal buat kita. Ini yang saya bilang, enggak ada satu pribadi pun yang seperti dia. Dulu, sekarang, selamanya enggak ada lagi pribadi seperti yang namanya
Yesus ini nggak ada. Dia 100% Allah dan dia juga adalah 100% manusia. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu. Hampir semua ayat tentang Natal, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu sebetulnya sudah memberikan indikasi, sudah memberikan petunjuk buat kita bahwa yang namanya Yesus itu adalah 100% Allah juga 100% manusia. Hampir semua ayat-ayat tentang Natal. Kalau nggak percaya mungkin Bapak Ibu selama ini nggak nge ya. Kalau kita baca ayat tentang Natal baik di Nubuatan maupun di Matius tadi kita nggak nge bahwa itu sebagian Allah, sebagian manusia. Mari kita lihat beberapa contoh buktinya. Ayat yang paling terkenal kalau kita bicara Nubuatan Natal. Namanya Nabi Yesaya yang menubuatkan kelahiran Yesus 750 tahun sebelum Yesus lahir. Mari kita lihat ayatnya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Oke. Yesaya 9 ayat kelima. Perhatikan baik-baik. Don't miss it, jangan miss nih. Ini sengaja saya tampilkan dulu ya warna kuning dan warna merah. Karena saya bagi dua, warna kuning itu adalah kealahan Yesus, warna merah itu adalah kemanusiaan Yesus. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat yang kelima. Bapak Ibu lihat warnanya ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus. Seorang anak, seorang putra. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini menunjukkan kealahannya Yesus. Satu ayat tapi mengandung dua hakikat. Satu ayat menunjukkan kealahan dan kemanusiaan Yesus secara bersamaan. Selama ini mungkin kita nggak ngeh. Ayat yang kedua, Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang manusia yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, kealahan. Bapak Ibu ada yang permulaannya sudah sejak purbakala? Ada? Kita lahir apa? Gen Z, Gen Z, Gen Y? Betul nggak Bapak Ibu? Hanya Allah yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bahkan sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Satu ayat menunjukkan kealahan dan kemanusiaan dari Yesus. Ini perjanjian baru, perjanjian lama dua-duanya. Mari kita lihat perjanjian baru. Matius 1 ayat yang ke-23. Ayat yang sudah kita baca tadi di awal. Perhatikan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kemanusiaan. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, kealahan. Satu ayat mengindikasikan bahwa Yesus itu pribadi yang sangat unik. Dia adalah 100% Allah dan dia juga adalah 100% manusia. Bapak Ibu, saudara semua, inilah Natal. Inilah Natal, titik temu antara Allah dengan manusia. Mukjizat terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia di Natal. Hanya terjadi sekali dan belum pernah terjadi lagi. Dan hanya terjadi kepada satu orang. Dan itu adalah orang yang kita sembah. Namanya Yesus Kristus. Enggak ada nabi lain, orang lain yang seperti dia. Enggak ada. Dan di satu sisi Natal juga adalah cermin keadilan dan kasih dari Tuhan. Boleh lihat slide-nya? Jadi kalau saya gambarkan begini Bapak Ibu. Ya, ini adalah Natal, pertemuan antara Allah dengan manusia. Tapi di satu sisi Natal juga adalah cermin dari kasih. Karena harus ada seseorang yang menanggung dosa manusia. Dan manusia tidak sanggup. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang tidak berbuat salah. Maka harus seseorang yang kudus, tidak berdosa, namanya Allah. Dan Allah harus datang sebagai manusia. Tapi di saat yang bersamaan Natal juga adalah bukti keadilan Allah. Kenapa? Karena dosa harus ada yang nanggung. Itu adalah hutang. Nggak bisa nggak ada yang nanggung. Nggak bisa. Ini adalah hukum Allah sendiri. Dan Allah tidak mungkin bertentangan dengan hukum yang sudah dia buat. Jadi harus ada yang nanggung. Tapi siapa yang nanggung? Bukti kasih dan keadilannya tercermin dalam yang namanya Natal. Jadi Bapak Ibu, Natal bukan cuma sekedar perayaan. Bukan cuma hingar-bingar. Bukan. Tentu kita bersuka cita, kita bergembira kalau setiap kali Natal. Tapi ada makna yang sangat dalam, ada arti yang sangat dalam pada setiap kali kita bicara tentang Natal. Sejarah yang cuma terjadi satu kali selama manusia hidup. Udah amin Bapak Ibu? Oke, baik.
Boleh lagi slide-nya? Dari slide ini saya akan ambil 2 dampak. Ya, Bapak Ibu saya punya 2 dampak. Dampak secara teologis, secara rohani, maupun dampak secara praktis. Ya, secara teologi dan secara praktis. Saya mulai dulu dampak secara teologi. Karena ini juga maknanya dalam secara kerohanian. Kita mulai dulu Bapak Ibu secara teologi, dampak secara teologi. Nah, di sini karena statusnya yang sangat unik Bapak Ibu, Yesus adalah imam kita. Sekarang kita punya sebuah imam, seorang imam yang agung namanya adalah Yesus. Kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-14. Ibrani 4 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Karena sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Wah Bapak Ibu sekarang kita punya seorang imam agung. Dan karena pribadi Yesus itu unik, dia itu Allah tapi dia juga manusia. Dia bisa menjadi seorang imam yang sempurna buat kita. Dia bisa menjadi seorang imam yang sangat sempurna buat kita Bapak Ibu. Jadi Yesus bisa berdiri di hadapan manusia mewakili Allah. Dan Yesus bisa berdiri di hadapan manusia mewakili Allah. Dan dia bisa berdiri di hadapan Allah mewakili yang namanya manusia. Dan dia bisa menarik manusia kepada Allah. Dan dia bisa menarik Allah kepada manusia. Itu keunikan dari pribadi Yesus. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ini sangat penting nih. Yesus bisa berdiri di hadapan manusia mewakili Allah. Dan Yesus bisa berdiri di hadapan Allah mewakili manusia. Yesus bisa mewakili Allah di hadapan manusia dan dia bisa menarik manusia kepada Allah. Dia bisa mewakili manusia di hadapan Allah dan dia bisa menarik Allah kepada manusia. Kumaha Pak? Bapak Ibu cukup paham maksud saya? Jadi sangat dalam sekali Bapak Ibu. Ini adalah imam yang sangat luar biasa buat kita. Unik pribadinya sehingga dia bisa menjadi imam yang sempurna buat diri kita. Itu mana teologi yang pertama. Mana rohani yang kedua dari kelahiran Yesus tentu saja Bapak Ibu kita punya seorang juru selamat. Boleh lihat lagi slide-nya tolong. Tadi kita punya imam besar, imam agung kita. Dan sekarang kita punya seorang yang namanya juru selamat. Ini adalah makna teologi, rohani akan hari Natal kita. Bapak Ibu saya pernah baca sebuah buku yang sangat bagus sekali. Bukunya ini dari yang namanya John Wesley. Dia pernah buat sebuah buku, Bapak Ibu judulnya itu Dasar yang Teguh. Ya saya cuplik dari buku ini. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya, ini adalah makna teologis yang kedua sebagai juru selamat. Ada 2 tabiat, kalau bahasa dia itu tabiat, sebetulnya kalau bahasa kita hakikat ya. Ada 2 tabiat dalam diri Yesus Kristus, supaya dia menjadi pelantara atau juru syafaat. Antara Allah dan manusia. Sebab Kristus punya 2 tabiat. Maka ia dapat bersekutu dengan Allah dan ia dapat bersekutu dengan manusia. Luar biasa banget. Dan dalam hal ini ia setara dengan Allah. Dan sama-sama merasakan kelemahan manusia. Oleh sebab ia manusia, dapatlah dia mengadakan pendamaian. Karena harus manusia yang harus menebus dosa manusia. Yang berdosa adalah manusia. Maka yang harus menebus juga adalah seorang manusia. Enggak bisa malaikat, harus manusia. Oleh sebab ia adalah Allah, maka pendamaian itu sangat berharga. Karena darah anak domba Allah itu sangat luar biasa. Beda dengan darah-darah binatang. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu perhatikan. Gara-gara Adam, manusia dengan Allah itu berpisah. Ya, karena dosa, manusia dengan Allah itu berseteru. Tapi dengan adanya Kristus, maka Allah bisa berjumpa dengan manusia. Dengan adanya Kristus, maka manusia bisa berjumpa dengan Allah. Tanpa Kristus kita tidak mungkin berjumpa dengan Allah. Tanpa Kristus Allah tidak mungkin berjumpa dengan manusia. Tidak mungkin. Dan kita punya seorang pengantara namanya Yesus Kristus. Boleh lagi slide-nya? Kalau saya boleh rangkum Bapak Ibu mana teologinya seperti ini? Boleh tolong lihat slide-nya? Jadi Kristus adalah pertemuan antara Allah dengan manusia. Dan ini terjadi pada saat Natal. Natal juga adalah cerminan antara keadilan dan kasih dari Allah kita kepada diri manusia. Inilah Natal. Inilah Yesus, Tuhan yang kita sembah. Dan dia juga adalah seorang imam dan dia juga adalah seorang juru selamat. Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan Immanuel. Immanuel, Allah
beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu, tadi adalah makna rohani yang menurut saya sangat dalam. Buat saya Bapak Ibu ya, kalau dalam dunia teologi ya, doktrin kristologi ini atau doktrin tentang Kristus ini doktrin yang paling sulit buat saya. Kalau doktrin yang paling penting itu doktrin Alkitab. Tapi kalau yang paling susah menurut saya kristologi. Lebih sulit daripada Tritunggal kalau menurut saya. Karena kristologi itu adalah penggabungan antara manusia dengan Allah. Lebih kompleks. Kalau Tritunggal itu paling enggak masih Allah aja. Ya Allah pribadi pertama, kedua dan ketiga. Tapi kalau kristologi itu menurut saya lebih rumit. Karena dua hakikat itu saling campur menyampur gitu Bapak Ibu. Agak rumit dijelaskan. Tapi again, Natal adalah pencerminan kristologi yang sangat mendalam. Baik, saya akan tutup Bapak Ibu. Tadi makna teologianya, sekarang kita masuk ke dalam makna yang lebih praktis. Jadi apa hubungannya Immanuel dengan hidup kita saat ini? Apa hubungannya Immanuel dengan pekerjaan saya? Dengan studi saya? Ya, dengan keadaan keuangan saya? Apa hubungannya Immanuel itu? Baik, mari kita tutup dengan ini. Yang pertama, boleh lihat slide-nya? Makna praktis Immanuel. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Maka kita harus memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya Allah beserta dengan kita. Artinya Allah tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Bapak Ibu semua percaya Bapak Ibu itu bait Allah? Roh Kudus tinggal dalam diri Bapak Ibu percaya? Berarti sebetulnya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Berarti kita pun sebetulnya membawa kabar itu. Kita pun membawa pesan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah beserta dengan kita. Jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada. Kita harus menjadi terang baik secara perilaku kita, karakter. Kita juga harus menjadi terang dengan kualitas pekerjaan kita. Secara skill, kompetensi kita mesti hebat. Tapi secara karakter kita pun mesti hebat. Jadi harusnya orang dunia bisa ngelihat kita sebagai orang Kristen itu bersinar. Ini seringkali malah kita kebalik Bapak Ibu. Saya seringkali mendengar ya, ini terus terang aja nih Bapak Ibu. Saya seringkali mendengar dari teman-teman saya, kalau di dunia pekerjaan nih, mereka malah bilang gini, aduh Ndi, maaf nih Ndi, justru orang Kristen teh kerjanya lebih jelek daripada orang agama lain. Sering ngomong gitu loh Bapak Ibu. Saya sampai sedih dengarnya. Harusnya orang Kristen itu pekerjaannya lebih menonjol. Lah kalau enggak, ya orang Kristen kerjanya kayak begitu. Gue ngapain ikutin agama dia. Betul enggak? Tapi kalau orang kerjanya luar biasa, menonjol, kita kan pengen tahu, orang-orang pengen tahu. Kok kamu bisa begitu sih? Apa sih rahasia kamu bisa begitu sih? Di situ kita bisa menginjili bukan? Mari kita lihat ayatnya coba. Efesus 5 ayat yang ke-8. Efesus 5 ayat yang ke-8. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Bercahaya di depan customer kita, bercahaya di depan bos kita, bercahaya di depan anak buah kita, bercahaya di depan rekan-rekan kerja kita, bercahaya di rumah orang tua kita, dimanapun terangmu bercahaya. Mengapa kita harus percaya? Supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik. Kenapa mereka harus melihat perbuatan yang kita baik? Supaya bisa memuliakan Bapa kita yang di surga. Jadi Bapak Ibu, ujung-ujungnya memang untuk kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan terang yang ada dalam diri kita. Itulah Immanuel. Allah menyertai kita bukan? Kalau kita percaya Allah menyertai kita, kita harus membawa terang itu. Kita harus membawa Allah kemanapun kita bekerja, kemanapun kita pergi. Itu makna praktis yang pertama. Sekarang saya tutup dengan makna praktis yang kedua. Bapak perhatikan, habis ini selesai. Kalau kita percaya dengan Immanuel, Bapak percaya dengan Immanuel? Waduh, masih ragu-ragu nih. Bapak percaya dengan Immanuel? Percaya Allah menyertai kita? Amin? Yang ngomong amin berarti mesti bilang gini, tidak ada yang perlu saya takutkan di dunia ini. Yang gak ngomong amin bertobat. Tapi yang ngomong amin, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Bapak, anaknya yang tunggal, anak yang dia kasihi, bahkan dia berikan buat kita. Apa susahnya dia memenuhi kebutuhan kita saat ini? Coba renungkan. Apa susahnya buat Tuhan untuk melindungi kita? Apa susahnya? Bapak Ibu, kita ini manusia ya. Coba gedean mana kita dengan kota Bogor? Kota Bogor jauh kemana-mana ya. Kita dengan Indonesia, gedean mana? Indonesia. Gedean mana kita dengan bumi ini? Gedean mana kita dengan alam semesta? Jadi manusia ini kita nih Bapak Ibu ya, cuma seempret. Cuma kecil banget. Alam semesta ini aja, ada galaksi apa? Bima Sakti, ada galaksi apa? Alam semesta yang luar biasa besar ini aja Tuhan kontrol.
Lah hidup kita yang tadi ya, sempret. Masa dia gak bisa kontrol? Dilala, yang lebih berharga dari alam semesta adalah hidup kita, bukan? Ada gak yang Bapak Ibu siang hari ini yang merasa kesulitan yang Anda hadapi hari ini lebih sulit daripada kesulitan yang pernah dialami oleh Daud? Daud, Bapak Ibu tahu Daud? Ada yang saat ini kesulitannya lebih sulit daripada Daud? Mungkin gak ada kali ya, saya gak tahu. Mungkin juga ada, saya gak tahu. Tapi kemungkinannya kayaknya gak ada ya. Daud itu dikejar-kejar sama Saul. Mainannya nyawa, dikejar-kejar oleh bangsa Filistin waktu itu. Wah, dikejar-kejar, sulit hidupnya, dihianati oleh anaknya, banyak kesulitannya. Ya kan? Tapi suatu hari dia bilang begini. Boleh lihat slide-nya? Suatu hari dia bilang begini, Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud di tengah kesulitannya, di tengah tantangan yang dihadapi, dia bilang gini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saya tahu Bapak Ibu mungkin banyak yang saat ini juga sedang ada dalam lembah kekelaman. Sedang mengalami malam. Ya kan, sedang mengalami malam. Tapi Daud bilang gini, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Immanuel. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Immanuel, Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Bapak Ibu, kalau Anda percaya Immanuel, maka kita tidak perlu takut akan apapun. Dia yang akan menolong dan dia yang akan menghibur kita. Bapak Ibu, siang hari ini, khotbah saya singkat aja. Natal bukan cuma sekedar perayaan biasa. Natal penuh dengan hingar-bingar, betul. Perlu kita rayakan dengan sukacita, dengan tawa, dengan teriakan, betul. Tapi Natal di sisi yang lain adalah bukti keadilan dan anugerah Tuhan. Natal di sisi yang lain adalah pertemuan antara Allah dengan manusia. Natal di sisi yang lain adalah mukjizat terbesar yang pernah terjadi dalam hidup manusia. Natal di sisi yang lain adalah bukti bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang Bapak Ibu semuanya bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu berdoa secara pribadi saat ini, pada siang hari ini. Mari, katakan dengan mulut, dengan iman kita, bahwa Immanuel. Mari kita sama-sama katakan dengan iman, Immanuel. 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 Allah menyertaiku, Allah bersamaku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan yang mempunyai semesta alam ini. Tuhan yang mengkontrol semuanya. Dan di saat yang bersamaan dia yang penuh dengan kuasa yang maha besar. Maha dahsyat itu. Dan saat ini dia beserta dengan aku, Allah yang Immanuel. Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semuanya bisa berdoa secara pribadi. Saya nggak tahu Bapak Ibu sedang menghadapi apa. Mungkin sedang menghadapi malam, mungkin sedang menghadapi lembah kekelaman. Tapi percayalah, Immanuel, Allah menyertai kita. Saya undang Bapak Ibu silakan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Apapun beban kita, ucapkan kepada Dia, kepada Tuhan yang punya semua muka bumi ini, yang punya sumber kekuatan. Mari kita berkata-kata kepada Dia pada siang hari ini. Berdoa kepada Dia secara pribadi. Terima kasih. Tuhan, sebagaimana Daud, tak kala dia sedang menghadapi kekelaman dalam kehidupannya, menghadapi banyak kesulitan dalam kehidupannya. Tapi sebagaimana Daud bisa berkata, bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dan Daud juga bisa berkata, aku tidak takut sebab engkau besertaku, sebab engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertaiku. Demikian juga iman kami pada siang hari ini. Di tengah kesulitan yang kami hadapi, di tengah tantangan yang kami hadapi saat ini, biarlah mulut kami yang disertai dengan iman bisa berkata dengan yakin, dengan iman, Immanuel, 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 Allah menyertai kita.